Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik, dimanapun teman-teman berada. Senang bertemu kembali bersama Puspa di sini di Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik. Episode yang lalu, Reza udah sharing ya tentang panggilan yang Tuhan berikan tahun ini. Nah, sekarang giliran aku ya. Oke, langsung aja. Akhir tahun lalu, Tuhan berhasil get my attention di suatu hal yang bikin aku berdoa dan cari tahu gitu, merenung juga, nanya terus gitu. Karena pengalaman ini gak pernah aku rasain gitu. Sampai akhirnya aku tahu Tuhan mau aku menaruh perhatian khusus dalam hal pekerjaan. Nah, teman-teman mungkin pernah dengerin episode-episode sebelumnya. Aku bekerja sebagai youth coordinator di suatu paroki, ya, yaitu paroki kami sendiri, part-time kerjanya ya. Setelah 15 tahun, mungkin lebih gitu. Pokoknya udah lama banget lah. Ini pertama kalinya aku balik kerja. Oke. Dalam pekerjaan itu aku kayak Tuhan bimbing untuk aku tahu waktuku di situ udah nggak lama gitu. Jadi aku perlu mungkin resign ya. Dan saat itu aku rada bingung juga. Aku minta didoain dan masukan yang aku terima bahwa pekerjaanmu kan pekerjaan yang baik gitu, membawa anak-anak muda untuk lebih kenal Tuhan. Kenapa harus mundur gitu kan, harus resign, harus keluar. Tapi aku lumayan yakin Tuhan mau aku nggak di situ lagi. Ya, waktu aku didoain ada yang bilang mungkin justru kamu mau dipakai lebih dan iblis tahu gitu, jadi disuruh keluar biar menggagalkan rencana gitu. Tapi ya aku nggak ngerasa begitu. Aku ngerasa waktuku di situ udah nggak lama gitu, harus move on. Nah, tapi sebagai manusia ya kan, pertama kali balik kerja, terus saat itu aku juga nggak punya alasan yang cukup kuat gitu, kenapa aku harus keluar gitu, harus berhenti. Dan aku juga mikir kalau misalnya berhenti tanpa alasan yang kuat kan gak bagus ya nanti buat resume, buat nanti pekerjaan selanjutnya. Kenapa kayak cuman sebentar, gak ada alasan yang kuat, bla 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 gitu lah. Banyak pikiran-pikiran manusia. Tapi aku kembalikan lagi ke Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku resign, apa dong? Kenapa gitu? Aku harus ngomong apa? Dan alasannya apa untuk keluar gitu? Kan mesti make sense ya buat pastor paroki dan teman-teman kerja dan anak-anak yang aku bimbing gitu di situ. Terus berapa hari kayaknya nggak ada jawaban gitu. Dan aku terus nanya. Puji Tuhan nggak pernah terlambat ya untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan reveal dengan satu kalimat sederhana. Tuhan bilang, stay home for your children on Friday night. Nah, bingung kan kalau teman-teman yang mungkin nggak ngerti apa maksudnya gitu ya. Nah, pekerjaanku itu komitmennya, salah satu komitmennya adalah bisa bekerja sore hari sampai malam hari gitu, di hari-hari tertentu. Terutama untuk hari Jumat, karena kita ada youth group di gereja, itu setiap hari Jumat. Jadi tahun lalu selama aku bekerja itu setiap hari Jumat, bisa dibilang setiap hari Jumat aku gak di rumah, aku ke gereja gitu, kerja ya kan. Teman-teman, ini ada hubungannya sama panggilan Reza di episode sebelumnya. Dia kan terpanggil untuk belajar jadi deacon ya, permanent deacon, dan itu butuh, dia harus tetap kerja full time, tapi juga ada part-time study, master lagi gitu. Dan itu semuanya malam. Komitmen, ada beberapa komitmen lain, ada formasi-formasi acara-acara lain.
di luar kesibukan sehari-hari. Jadi waktu Tuhan bilang stay home for your children on Friday night, that makes sense. Aku bersyukur banget Tuhan reveal gitu. Tuhan menyatakan hatinya dan memberi aku jawaban. Jadi aku tahu gitu, kenapa selama ini Tuhan kayak pimpin aku untuk pay attention with my job gitu, ngasih tahu kalau waktuku di situ udah habis gitu, harus keluar. Dan at the end dia kasih jawaban gitu, kenapa? Karena ya anak-anakku membutuhkan aku untuk stay di rumah, present for them selama Reza harus sekolah gitu. Dan karena kelas-kelasnya malam dan dia bekerja full time ya during the day, jadi kesempatan belajar, bikin assignment segala macamnya kan malam, hari-hari tertentu. Dan untuk jadi orang tua yang tetap memperhatikan anak-anak, ya one of us harus ada gitu buat anak-anak. Juga itu kan weekend, udah the whole week punya kesibukan macam-macam, kayaknya butuh juga menyempatkan waktu bersama keluarga. Jadi ya itu, Tuhan kasih jawaban, Tuhan menuntun aku ke situ. Dan aku bersyukur semakin dijalanin gitu ya, aku semakin memutuskan bahwa oke, Tuhan, kalau itu yang kau kehendaki, ya aku resign. Dan setelah itu makin banyak hal yang aku bisa lihat bahwa keinginan atau doa-doa yang gak terucap itu terjawab gitu secara gak langsung. Teman-teman yang mungkin kenal aku personally bisa lihat aku orangnya cukup sibuk gitu, nggak seneng nganggur gitu. Dan setelah setelah memutuskan untuk resign gitu, artinya kan ada beban yang berkurang ya. Terus juga di komunitas, aku udah 4 tahun menjabat jadi ketua umum persekutuan doaku. Dan saatnya untuk pergantian ketua baru. Jadi itu pun juga akan membuat kesibukanku berkurang. Nah, secara manusia, kalau teman-teman kenal yang namanya Puspawin India ini, gak bisa nganggur, pengen cari kesibukan yang lain gitu. Cari hal-hal yang mungkin aku bisa kerjakan setelah hal-hal yang kayak pekerjaan itu berkurang ya. Kepikir jadi katekis, mungkin ya bisa lah setengah jam seminggu gitu kan. Tapi Tuhan luar biasa ya. Aku terus ngerasa Tuhan terus berbicara untuk slow down, just do what you have now. Gak perlu kayak sibuk begitu, just rest for now gitu. Rest maksudnya bukan nganggur, gak pelayanan atau apa, tapi aku strongly ngerasa kalau Tuhan itu meminta aku untuk gak take another responsibility gitu, gak take another responsibility dari apa yang sudah aku miliki. Jadi ada hal lagi yang Tuhan nyatakan gitu, bahwa sekalipun aku gak melakukan banyak gitu ya, sekalipun aku saat ini Tuhan minta rest gitu, aku diingetin bahwa Tuhan mencintai aku bukan karena aku melakukan sesuatu untuk Dia, bukan karena aku melayani dan sibuk, tapi semata-mata Tuhan mengasihi aku karena aku anaknya. Itu sangat indah ya teman-teman. Seringkali kita lupa, gak sadar gitu, Tuhan gak lebih mencintai kita karena kita doing more than other people, tapi ya semata-mata karena kita anaknya. Oh, how beautiful. Hidup kita itu kan sebagai respon ya. Kalau aku ngerasa hidupku ini sebagai respon karena kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi saat aku melayani, aku melakukan ini itu gitu, semata-mata aku
mau sebagai ungkapan kasih. Aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau melakukan apa yang Dia inginkan, sehingga gak cuman aku yang bisa merasakan kasih Tuhan itu, tapi juga makin banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan yang sama. Gitu. Jadi sharingku hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Aku ngerasain banget dan ngalamin sekali lagi gitu, dari berbagai macam pengalaman, kembali diingatkan betapa Dia Allah yang memelihara kita, yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Tuhan yang melindungi, seperti gembala yang melindungi kawanan dombanya dari hal-hal, dari celaka yang mungkin kita sekarang gak bisa lihat, dari jurang atau dari sesuatu hal yang gak baik yang gak kita pikirkan gitu. Dan aku percaya kasih yang begitu besar itu selalu membawa kita pada kebaikan, hanya kebaikan. Seringkali kita gak bisa lihat, seringkali kita gak sabar, tapi mari kita terus percaya. Mari kita terus jadi domba yang setia mengikuti gembala kita. Domba yang taat atas pimpinan dan tuntunan gembala kita. Tahun ini banyak hal yang mungkin aku belum bisa pikirkan atau rencanakan, tapi satu hal yang aku percaya, aku gak berjalan sendirian, dan Tuhan selalu menuntun aku ke jalan yang benar, ke air yang tenang, padang rumput yang hijau. Dan gak cuman aku aja, tapi juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga. Oke, sekian sharingku. Mari kita mau berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, berkat-Mu yang sudah kami terima dan terus kami rasakan. Dan kami juga mau bersyukur untuk setiap rahmat, untuk setiap berkat yang Engkau siapkan untuk kami. Terima kasih buat gada dan tongkat-Mu yang selalu melindungi kami, yang selalu mengarahkan ke jalan yang benar. Tuhan, terus pimpinlah langkah kami. Kami gak berani jalan sendiri, Tuhan. Biar hidup kami selalu berserta-Mu, menjalankan firman-Mu, bergaul erat dengan-Mu. Dan untuk kami boleh terus taat dan setia, kami berdoa untuk teman-teman yang mendengarkan episode hari ini, yang mungkin bimbang atau mungkin juga gak bisa melihat jelas masa depan di hadapannya. Kami mau berdoa untuk rahmat-Mu boleh memberikan iman dan pengharapan, agar sekalipun kami gak bisa melihat, kami percaya kami ada di dalam tuntunan-Mu, dan setiap langkah yang boleh kami ambil bersama-Mu dengan iman bahwa Engkau selalu merencanakan yang terbaik dan hanya yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah segala kemuliaan hanya padamu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain.
Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.